Emangnya Virgo sama Aries cocok ya? Penasaran gak sih? Gue Kevin, peramal dan astrologer dari Early Theory Tarot. Hari ini kita akan bahas apakah Virgo dan Aries itu cocok untuk dibarengin bersama. Pastinya kita bahas dari karakteristik dasar ya. Jadi pastinya tidak mewakili keseluruhan dari kepribadian seseorang. Lu kalau misalnya mau lengkap, lu lihat tuh tabel kelahirannya seseorang ya, biar lengkap. Oke deh, ayo kita mulai. Jadi Aries itu elemennya api, ya kan? Fire sign. Virgo itu elemennya tanah atau kita sebutnya earth sign. Oke, jadi api itu sifatnya memulai, proaktif, inisiatif, ya selalu berhubungan dengan tindakan ingin mengubah. Sementara tanah atau earth, ya sifatnya itu stabil, konsisten, berprinsip. Sisi positifnya, ketika Virgo dan Aries yang dewasa itu bisa menjalani hubungan yang harmonis, mereka itu bisa cukup saling melengkapi loh ya guys ya. Jadi di mana Aries itu bisa memulai sesuatu, Virgo akan memastikan perjalanan atau prosesnya itu mulus. Gue rasa perumpamaan yang paling cocok itu ibaratnya kayak nyetir, ya kan? Aries itu yang nyetir, Virgo itu duduk di sebelahnya, selalu memastikan Ariesnya itu nggak terlalu ngebut, ya kan, nggak curi-curi lampu hijau, lampu merah, apaan tuh namanya, dan jangan sampai salah jalan ya ketika lagi nyetir. Modalitasnya Aries itu kardinal, ya kan, jadi Aries itu kardinal fire sign, dan karakteristik kardinal itu selalu ingin memulai, selalu ingin menjadi yang pertama, proaktif, inisiatif, sementara ya Virgo itu mutable sign, ya, karakter mutable itu fleksibel, ya, bisa berbaur dengan siapa saja, gampang beradaptasi. Sisi positifnya, Virgo dan Aries itu selalu ingin atau siap memulai semua pertualangan bersama. Aries tentunya banyak ide, kreatif kan ya, dan Virgo itu tidak pernah keberatan untuk bekerja sama meraih ide tersebut. Kalaupun ada masalah, hubungan antara zodiak yang kardinal dengan zodiak yang mutable itu selalu masalahnya itu di fokus ya, kurang ada fokus untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, karena Aries ya jagonya memulai ide. Cuman sebagai cardinal fire sign ya, Aries itu seringnya memulai tapi tidak bisa menyelesaikan. Virgo itu jagonya merevisi, ya kan? Merevisi, tapi seringnya ya nggak tahu kapan harus berhenti ya karena selalu ada aja kekurangan yang harus direvisi. Jadinya kalau misalnya kedua orang ini digabungkan menjadi satu, nggak pernah selesai-selesai itu project. Yang satunya cuma mau mulai, tapi nggak pernah bisa menyelesaikan. Yang satunya itu mau melanjutkan, tapi tidak pernah mengetahui kapan harus berhenti. Nah, kenapa cocok ya Aries sama Virgo? Karena pada dasarnya mereka berdua itu bukanlah orang-orang yang kebiasaan memendam unek-unek atau memendam perasaan. Aries itu spontan, jadi apa yang dipikirin itu selalu langsung diomongin. Begitu juga dengan Virgo ya, dipimpin oleh planet Merkuri, komunikasi, logika, ya kan? Jadi mereka juga selalu tidak segan untuk buka suara atau beropini dalam sebuah situasi. Pembicaraan antara Aries dan Virgo itu selalu berlangsung lama ya, dan mungkin di mata orang-orang lain kesannya kok mereka ini kayak berantem ya atau berdebat ya, tapi ya begitulah caranya Aries dan Virgo itu peduli sama satu sama lain ya, yaitu lewat perdebatan, lewat diskusi ya, dan lewat proses menganalisa sebuah kondisi bersama. Aries dan Virgo itu sama-sama ambisius dalam menjalani hidup dan hubungan sehari-hari. Makanya nggak jarang nih ya, hubungan antara Aries dan Virgo itu mungkin dimulainya tuh di kantor karena kebetulan kerjanya sekantor. Intinya, Virgo dan Aries itu nggak bisa diem, kayak monyet ya. Sama-sama selalu harus ada urusan aja yang harus diurusin. Dengan ini, hubungan antara Aries dan Virgo selalu terkesan sibuk, selalu terkesan banyak banget urusannya, aktivitasnya tuh banyak sekali ya. Dan untungnya, ya, kedua pihak itu punya energi yang cukup untuk menjalani sebanyak-banyaknya aktivitas yang ingin mereka jalani bersama. Virgo dan Aries itu adalah orang-orang yang bisa menempati janjinya mereka. Ini tentunya kita bahasnya secara umum ya, karena pastinya ada Aries yang nggak menepati janji. Ada juga Virgo yang suka mengingkari janji. Namun, pada dasarnya Aries itu akan selalu mencoba memenuhi janji mereka karena bagi mereka, integritas itu penting. Virgo juga adalah orang yang jujur dan konsisten dalam menjalani janji. Karena mereka orang yang lurus, ya mereka ingin selalu melakukan sesuatu yang benar, kurang lebih mirip seperti Libra. Jadi di dalam sebuah hubungan, ya kecuali kalau misalnya memang ada masalah yang besar banget nih ya, nanti bakal gue bahas nih habis ini, Aries dan Virgo itu lumayan bisa cukup langgeng dan awet ya dalam berhubungan, karena keduanya itu lumayan menghormati janji yang sudah dibuat bersama. Jadi hari ini gue pakai dua gelang nih guys ya. Jadi Tiger Eye itu cocok untuk Aries dan Moss Agate
Ini cocok untuk Virgo ya. Kedua-duanya bisa kalian beli di Shopee, linknya gue udah taruh di bawah. Oke, selamat berbelanja. Lanjut. Jadi tantangannya apa sih antara Virgo dengan Aries? Well, Aries itu terkesan terlalu nggak sabaran ya, impulsif kan ya energinya ya. Di mata para Virgo itu Aries terkesan nggak sabaran ya. Sementara Virgo itu ya cenderung lebih kayak suka rajin gitu ya, tekun menjalani proses ya selama hubungan itu berlangsung. Jadi seringnya Aries itu suka nyelonong sendiri gitu, ngelakuin hal-hal yang berbeda, mau mulai sesuatu yang baru, padahal hal-hal yang sebelumnya itu belum diselesaikan sama si Virgo, ya. Dan di kebanyakan kasus, Aries itu selalu ingin memulai sesuatu yang belum tentu Virgonya itu siap untuk memulai. Aries itu kan spontan ya, jadinya itu kurang suka planning atau merencanakan sesuatu. Sementara Virgo, ya itu rajanya planning. Jadi kadang itu Aries itu bisa aja kayak mau kayak ya udahlah kita mulai aja dulu gitu ya, nggak usah dipikirin kayak gimana-gimana. Sementara Virgo bilangnya tunggu dulu, harus teliti ya, harus waspada biar kita nggak bolak-balik. Nah, kedua konsep inilah yang kadang-kadang itu bisa menimbulkan cukup banyak konflik dan perdebatan di antara Virgo dan Aries. Jadi di mana Aries itu sering kebiasaan mendorong atau menuntut Virgo untuk berubah sebelum Virgonya siap. Dan sebaliknya ya, kewaspadaan atau kewaswasannya si Virgo ini seringnya terasa menyebalkan gitu di matanya para Aries yang maunya semuanya serba cepat, serba praktis. Nah, tadi kan kita sempat berbicara soal gimana Virgo dan Aries itu sama-sama orang yang bisa menepati janji dan cukup serius ya dalam menjalani janji yang sudah dibuat itu ya. Umumnya ini benar, namun ya seringnya Aries itu bisa mengingkari janji ya ketika hasrat seksualnya mereka tidak terpenuhi oleh pasangannya mereka. Ya, dan ini merupakan masalah yang cukup besar ketika Aries itu dipasangkan oleh para Virgo. Seringnya Aries itu terlibat dalam perselingkuhan ya karena pasangannya mereka itu kurang bisa memenuhi kebutuhan seksual tersebut ya. Jadi aspek frustrasi seksual ya itu cukup menjadi tema besar yang harus diwaspadai antara Virgo dan Aries gitu. Jadi ini bukan berarti Aries itu ya harus tiap hari minta jatah gitu dan Virgonya itu harus menjadi budaknya gitu, harus kayak udahlah kayak gue penuhin aja ya. Namun seringnya itu emang Aries itu memiliki nafsu yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan si Virgo. Virgo itu cenderung lebih skeptis dan pesimis ya dalam hidup ya. Jadi semuanya yang ada di otaknya mereka itu harus dipikirin kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Bagi mereka itu di dalam kehidupan itu semuanya pasti ada ketidaksempurnaan yang harus diperbaiki. Aries sebaliknya adalah zodiak yang cukup optimis ya. Mereka itu percaya selalu ada jalan selama jalannya itu dijalanin. Nah, terkadang kewaspadaan dan kekritisan pikirannya si Virgo ya, itu justru gimana ya, membuat mereka terkesan sangat pesimis ya, dan bisa saja merusak mood-nya para Aries. Jika dibiarkan, kelama-kelamaan ini akan menimbulkan banyak frustrasi di dalam hubungan ya, di mana Aries itu maunya itu mood-nya itu ringan, dan sebaliknya juga Virgo itu maunya memikirkan segala sesuatu secara lebih serius ya, secara lebih spesifik. Aries dan Virgo itu juga kadang-kadang bisa terlalu ambisius ya dalam hidup sehingga seringnya mereka tuh bisa aja kelupaan untuk merawat satu sama lain. Suka lupa kalau misalnya mereka punya pacar, punya suami, punya istri. Dan sayangnya banyak hubungan antara Virgo dan Aries yang berakhir karena feelingnya itu memudar ke satu sama lain. Karena apa? Nggak punya banyak waktu untuk quality time. Sibuk kerja lah, sibuk usaha, bisnis, dan sebagainya. Jadi gimana cara Aries itu bisa merawat Virgo? Intinya sih ya belajar untuk membatasi ide dan informasi yang ingin dibicarakan bersama dengan para Virgo ya. Jadi Aries itu kan banyak ide dan Aries itu selalu ingin memulai sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang lama belum selesai pun mau memulai sesuatu yang baru. Dan karena Virgo itu gampang stres ya, mereka itu lebih baik ya memikirkan segala sesuatu satu persatu ya, selangkah demi selangkah. Ingat, Virgo itu butuh pasangan yang konsisten dan bisa mengikuti rutinitas. Ya, mereka itu happy ketika pasangan mereka itu bisa diandalkan. Jadi selama Aries itu bisa mengontrol ya sifat ketengilannya mereka ini ya dan keimpulsifannya mereka ini dalam urusan hubungan, bisa dipastikan pasangan Virgonya mereka itu bisa bahagia di dalam hubungan ini. Lagi butuh ramalan nggak sih? Curly teori aja, karena kita ada banyak ramalan. Ada ramalan tarot, ada ramalan tafsir tangan. Nah, semuanya itu bisa kalian langsung order di website kami www.earlytheory.com. Nah, cara Virgo ngerawat Aries itu seperti apa? Aries itu happy ketika ada banyak spark ya, ada banyak percikan-percikan api dan ada banyak excitement di dalam hubungan mereka. Jadi Aries itu kurang betah sebenarnya menjalani hubungan yang setiap hari serius terus, setiap hari monoton terus itu aja.
Nah, Virgo itu harus mengingatkan diri untuk sesekali ya meringankan situasi atau suasana hubungan ya supaya gimana ya? Supaya nuansanya itu nggak suram, supaya nuansanya itu nggak terlalu berat, ya kan? Satu lagi yang harus dipertimbangkan karena ya tadi yang kita udah bilang ya, Aries itu memiliki hasrat seksual yang cukup tinggi ya. Jadi di awal hubungan pembicaraan soal kebutuhan seks itu harus dibicarakan dengan baik-baik ya. Makanya tadi gue bilang gitu loh, bukan berarti mengetahui pasangan lo itu seksnya libidonya tinggi berarti kayak lu tuh harus ngikutin ke situ doang ya jadi budak gitu. Enggak, tapi ekspektasi dalam seks itu harus dibicarakan dengan baik. Oke, jika kebetulan nih ya, kamu sebagai seorang Virgo itu libidonya itu tidak setinggi pasangan kamu, bicarakan ke mereka bahwa kayak, hey, ini kondisi gue, ya, mungkin kedepannya lebih baik kalau misalnya kita atur jadwal, ya kan, kita buat perjanjian ya, minimal 3 kali deh, kasih jatah seminggu gitu, cukup kan ya, cukup, ya, semua hal di dalam hubungan, ya, itu bisa dirawat dengan baik asal komunikasinya lancar. Jadi gimana nih guys? Gimana tuh? Yang Virgo dan Aries coba dong komen di bawah bagaimana pengalaman kalian dengan satu sama lain. Gue pengen tahu. Jangan lupa subscribe dan nonton video ramalan. Ada video ramalan tarot banyak, ada video pembahasan zodiak juga banyak ya. Tinggal diklik aja linknya di bawah. Dan kalau butuh ramalan pribadi bisa langsung order di website. Linknya juga sudah dicantum di bawah. I will see you soon. Bye bye.